di persidangan mengakui dan membenarkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara periode masa jabatan tahun 2009. Tuntutannya hari ini karena ada dua terdakwa yang menyatakan tidak bersalah. Apakah itu kemudian akan menjadi prioritas para penasihat hukum seperti apa? Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum ya, dari KPK terhadap klien kita ada 12 orang yang rata-rata 4 tahun. Nah, jika kita melihat tuntutan ini tidak ada bedanya dengan tuntutan terdakwa atau terpidana sebelumnya. Jadi menurut kami ini hanya copy paste saja. Tapi penting bagi kami untuk menyampaikan bahwa KPK seharusnya mempertimbangkan dampak psikologis. Kalau memang harus seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini didakwa dan dituntut seperti ini, kenapa harus berlama-lama? Di mana pertimbangan kemanusiaannya? Kenapa tidak sejak 4 tahun yang lalu? Ini sebagian sudah ada yang bebas, kenapa sekarang harus diajukan lagi dakwaan atau tuntutan seperti ini? Itu kan siksaan psikologisnya tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum. Orang ketakutan, merasa akan dipenjara selama 4 tahun lebih. Ya kalau hanya tuntutan 4 tahun atau 5 tahun seperti tadi, menurut kami itu copy paste saja. Dan kami juga mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut. Ada flash disk, ada buku-buku tulisan-tulisan. Kami meragukan itu semua. Flash disk yang menurut keterangan saksi juga berubah-ubah warnanya. Catatan-catatan, sejak kapan catatan-catatan uang-uang yang dibagikan ini ada atau muncul? Jangan-jangan pidananya duluan, baru barang buktinya dibuat belakangan. Dalam hukum pidana ini kan tidak boleh. Bagaimana mungkin orang misalnya dituduh membunuh pakai pisau, tapi kemudian pisaunya ditempah pada saat orang sudah terbunuh atau meninggal dunia, mati, begitu. Jadi kami mempertanyakan itu. Kemudian Bang, ini tadi kan ada juga yang sudah mengembalikan uang, tapi ternyata tidak jauh berbeda juga. Artinya tidak ada dispensasi atau keringanan bagi yang memulangkan uang dengan baik. Nah itu yang menurut kami, ini kan bertentangan dengan restoratif justice ya. Bahwa kemudian juga harus dilihat tujuan pemidanaan ini apa sih sebenarnya. Apakah tujuan pemidanaan ini untuk balas dendam, memenjarakan semua orang yang dituduh menerima uang begitu? Menurut kami sudah cukup lah, dan kemudian terbuka kok di ruang persidangan. Terdakwa atau terpidana yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa kami sudah cukup lah dihukum, tidak perlu lagi ini orang yang sedang diperiksa hari ini. Itu terbukti di ruang persidangan, disampaikan oleh terdakwa sebelumnya. Bahkan terdakwa yang sudah dipidana sebelumnya itu menyatakan kami tidak mengenal ini orang-orang ini pernah jadi anggota DPRD di Dewan Provinsi Sumatera Utara. Kenapa harus dilibat-libatkan? Mereka tidak pernah terlibat ini. Hanya menerima, pasif. Ada yang diantar, ada yang diterima melalui supirnya, dan lain-lain. Ada yang perlu kita tambahkan. Jadi ada sekitar 20 tabulasi pertemuan pimpinan DPR Provinsi dengan pemerintah. Di dalam tabulasi tersebut, satu orang pun dari antara terdakwa itu tidak pernah ada yang ikut. Itu penting catatan itu. Artinya apa? Mereka tidak terkualifikasi sebagai pengambil keputusan. Mereka tidak terkualifikasi sebagai pihak yang menentukan. Nah, ini penting terkait dengan putusan Mahkamah Agung terkait putusan Idrus Marham. Idrus Marham akhirnya diberikan pasal 11, bukan pasal 12, karena Idrus Marham dalam hal itu tidak dikualifikasikan sebagai pihak yang menentukan dalam hal ini. Kami yakin semua fakta-fakta hukum di dalam pertemuan perencanaan semua dilakukan oleh pimpinan Dewan. Nah, yang penting juga bahwa penerimaan tersebut